Kenapa kita harus menabung untuk menjadi kaya, padahal akhirnya kita mati juga? Buat apa? Temukan jawabannya di video ini. Langsung aja kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ketika sedang memberikan sharing pada teman-teman, saya menyarankan teman-teman itu agar nabung, sisakan dari penghasilannya untuk ditabung di investasi di tempat yang bisa menghasilkan uang lagi. Jadi uangnya itu bisa berputar, tidak hanya diem. Kalau nabung uangnya hanya diam, tidak menghasilkan apa-apa, itu rugi. Karena harga uang itu semakin lama semakin turun. Maksudnya uang 100.000 hari ini mungkin bisa buat beli beras. Misalkan ya buat beli beras 10 kilo, namun mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi 5 tahun ke depan bisa jadi itu tidak cukup karena nilai uangnya turun. Bukan barangnya yang naik, tapi uangnya yang turun. Karena dari dulu namanya beras ya tetap beras. Namanya beras 10 kilo ya tetap beras 10 kilo. Namun sayangnya uang itu semakin lama, semakin hari, semakin lama nilainya semakin berkurang. Artinya kerja kalian kalau hanya disimpan dalam uang, maka itu rugi. Uang itu sebenarnya dihasilkan dari keringat kalian, dari hasil kerja. Misalkan nih kalian kerja 8 jam dalam sehari, digaji dalam sehari misalkan 100.000. Berarti keringat kalian selama 8 jam, usaha kalian, jerih payah kalian itu disimpan dalam uang tersebut, uang lembaran kertas 100.000. Nah uang ini kalau kalian hanya simpan biasa saja tanpa diinvestasikan, maka nilainya akan turun. Artinya hasil jerih payah kalian itu akan semakin lama semakin terkikis nilainya. Oleh karena itu kalian harus sisihkan sebagian uang pendapatan kalian untuk ditabung dan nantinya diinvestasikan di jalur-jalur yang tepat. Ingat ya, hati-hati juga investasi. Kalian harus betul-betul memilih dan memilah, harus betul-betul tahu apa itu bisnisnya yang dijalankan. Jangan hanya sekedar investasi, nanti kena investasi bodong malah uangnya hangus semua. Saya menyarankan ke teman-teman itu kalau bisa harus menyisihkan uang gajian, karena dia memang sistem gajian, misalkan ya sebulan sekali digaji. Kalau bisa dalam sebulan itu menyisihkan uang 1 juta untuk kalian tabung dan simpan untuk investasi masa depan, sehingga akhirnya uang 1 juta nanti dikumpulkan, kemudian dia akan bekerja sendiri mencari uang. Tidak perlu lagi ke depannya kalau sudah banyak terkumpul, maka semakin banyak uang yang kalian simpan dalam investasi, dia akan bekerja sendiri dan dia akan besar sendiri, semakin lama semakin banyak. Hingga pada suatu titik di mana uangnya sudah nyampe di nominal tertentu, misalkan sudah nyampe di ratusan juta, maka uang itu akan menghasilkan tiap tahunnya sejumlah uang lagi yang bisa cukup untuk kalian gunakan biaya hidup sehari-hari untuk 1 tahun, dan begitu seterusnya. Intinya targetnya pada akhirnya kita sudah tidak usah bekerja lagi, namun tetap mendapatkan hasil. Dari itu saya sarankan pada semuanya para pemuda yang masih punya waktu untuk berusaha, agar terus berusaha segigih mungkin, segiat mungkin. Gunakan waktu kalian, jangan sia-siakan, karena waktu tidak akan kembali 2 kali. Usahakan belajar untuk mencari bagaimana cara mendapat penghasilan tambahan.
Jangan hanya fokus pada satu pekerjaan yang sudah pasti segitu-gitu saja dapatnya. Jadi meskipun kalian kerjanya bagaimanapun, ya namanya kita kerja kantoran atau kerja di sebuah toko atau kerja di mana saja yang sistemnya sistem gaji, kalian tidak akan nambah penghasilannya ya segitu. Kalau memang dari penghasilan itu tidak bisa menyisihkan 1 juta, maka kalian bisa mencari pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu pada pekerjaan utama. Di antara pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu pada pekerjaan utama itu adalah kerja jualan online. Itu tidak mengganggu. Kalian di situ menjadi afiliator saja menurut saya ya. Ini menurut saya pribadi. Terserah Anda mau bisnis apa. Menjadi seorang afiliator, afiliasi menawarkan produk orang lain. Jadi kalian itu tugasnya hanya mempromosikan produk orang lain, sehingga di sana kalian tidak butuh modal untuk untuk produk yang akan dijual, kemudian tidak akan menanggung risiko ketika tidak laku. Intinya kalian cuman promo dan promo setiap hari sampai ada yang laku. Terus asah kemampuan, belajar dari video-video tutorial yang ada di sosial media seperti TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Pelajari pelan-pelan satu persatu dan jalankan sampai kalian betul-betul bisa menghasilkan. Ketika kalian punya banyak waktu, maka itu kesempatan kalian untuk menjalankannya. Jangan sia-siakan waktu Anda dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, karena ingat waktu itu tidak akan kembali lagi. Waktu itu berjalan ya sudah, dia tidak akan pernah kembali lagi. Jadi jangan sia-siakan untuk belajar, praktek, kemudian terus usaha, jangan menyerah. Karena bagaimanapun juga kalian itu pasti sukses. Kuncinya cuma satu, jangan pernah menyerah, jangan berhenti, terus lakukan hal yang sama tiap hari. Misalkan kalian membuat sebuah konten di TikTok untuk ngupload produk, ya udah tiap hari buat aja, terus buat sampai terus, jangan pernah berhenti. Insya Allah kalian juga nantinya akan sukses. Nah, di saat sharing itu ada salah satu teman yang celetuk, nabung banyak nanti juga mati gimana. Nah, jadi begini ya prinsipnya teman-teman, memang semua orang itu akan meninggal, semua orang akan mati. Dan kalau mati tidak akan membawa uang ke dalam kubur, tidak akan membawa kekayaan dalam kubur. Namun selama kalian ini masih sehat, selama kalian ini masih punya harapan hidup ke depannya, tidak ada yang tahu memang kapan kita akan mati. Namun kan harapan kita kalau kita sehat akan hidup lebih lama, 20, 10, bahkan 30 tahun, 40 tahun ke depan. Atau mungkin 50 tahun lagi kita masih berharap untuk hidup. Ya kecuali kalian sudah gak punya harapan untuk hidup, namanya itu sudah orang yang putus asa, tidak punya harapan hidup. Kalau kalian masih punya harapan hidup, masih ingin berkeluarga, masih ingin ini, ya mau gak mau kalian harus bekerja, bergiat dan menabung. Karena tidak tahu sampai kapan. Mati dan hidup itu sama-sama misteri ilahi yang tidak bisa kita ketahui. Yang jelas sekarang kita ini masih hidup, dan kemungkinan hidup itu akan masih ada. Dari itu kita harus berusaha. Ya, kalau misalkan meninggal di pertengahan waktu ketika kita nabung udah banyak ternyata meninggal, ya nggak apa-apa. Minimal kalian itu sudah tidak memberikan beban pada orang-orang yang kalian tinggal. Kalian meninggal, kalian punya tabungan investasi, tabungannya bisa dibuat untuk biaya ya biasalah ya. Kalau di masyarakat Indonesia biasanya kan kalau ada orang meninggal ada istilahnya 7 harian, 40 harian, 100 harian, bahkan 1000 harian, bahkan ada whole. Kalau kalian menyisakan uang itu kan itu akan lebih bagus kalau misalkan seperti itu. Namun ya kita sebagai manusia yang sehat, yang masih muda, tentunya punya harapan bisa hidup lebih lama dan hidup berbahagia di dunia sampai ajal nanti menjemput kita, entah kapan itu. Mungkin itu saja jawaban saya. Jadi selama masih sehat, masih ada harapan, tetaplah berusaha. Dan ingat, dalam mencari duit, dalam mencari uang, selalu niati untuk mencari rezeki yang halal, yang
bermanfaat untuk digunakan beribadah, untuk sarana-sarana memberi nafkah yang halal pada keluarga, maka itu semuanya akan jadi ibadah. Seperti itu. Oke, sekian sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.